Halo Mams, jumpa lagi dengan saya di sini yang punya hobi bersih-bersih rumah. Kali ini saya mau bersih-bersih kamar sederhana saya. Yuk, mari kita mulai. Setiap pagi Mams, saya selalu merapikan tempat tidur. Tetapi karena ini hari libur, makanya saya sekalian membersihkan tempat tidur dan mengganti spray dan sarung bantal nih Mams. Sudah menjadi rutinitas saya, setiap 1 minggu 1 kali saya harus mengganti spray dan sarung bantal. Kalau Mams di rumah biasanya berapa lama menggantikan spray dan sarung bantal? Kalau menurut saya mungkin tergantung masing-masing ya. Oh ya Mams, saya mohon maaf ya, kamar saya tidak seindah dan sebagus kamarnya Mams semua. Di sini saya tidak memamerkan ya Mams. Saya hanya ingin berbagi bagaimana semangat kita para ibu yang setiap hari harus membersihkan dan merapikan rumah, memasak, membersihkan kamar dan juga pekerjaan ibu rumah tangga lainnya. Kamar saya ini sangat-sangat sederhana, tapi saya sangat bersyukur Mams. Saya menjalani semua apa adanya. Ini kamarnya masih berantakan Mams. Saya baru mulai mau bersih-bersih nih. Di sini juga masih berantakan. Kamar saya ini kecil, jadi yang masuk di sini hanya 1 tempat tidur untuk 2 badan, 1 lemari, 1 meja dan 1 meja belajar. Jadi nanti ini spraynya saya ganti Mams, sarung bantalnya juga. Kemudian nanti saya jemur bantal-bantalnya karena kebetulan ini cuacanya panas. Jadi bagus untuk menjemur bantal. Pertama saya buka dulu sarung bantalnya, bantal guling dan bantal kepala dilepaskan dulu. Oh ya Mams, pasti ada yang bertanya, Mams kok sarung bantalnya tidak seragam dengan spraynya? Kebetulan Mams, saya kalau di rumah lebih suka pakai yang biasa-biasa saja. Nanti kalau misalnya ada acara di rumah, baru saya menggunakan spray yang lebih bagus, yang seragam antara spray dan sarung bantalnya. Karena kalau menurut saya Mams, spray kalau sering digunakan, lama-lama warnanya menjadi pudar. Makanya saya pakai yang biasa-biasa saja. Nanti yang bagus itu kalau pas ada acara. Seperti itu saya Mams. Ini spraynya sudah dilepas ya Mams. Sekarang saatnya saya mau menjemur ke bantal-bantal ini dulu ya Mams. Dan juga boneka-boneka ini semuanya akan saya jemur juga. Di sini biasanya saya menjemur bantal, kasur, atau spray. Nah, karena tempatnya tinggi makanya biasanya saya naik dulu ke teras dengan menggunakan kursi. Kemudian saya letakkan bantal di atas, ini di atas yang rumah tetangga ya Mams. Ini rumah saya kebetulan di samping kiri kanan. Bertetangga, sangat dekat sekali ya Mams. Jadi ada bagian sengnya yang kosong, di situ biasanya saya gunakan untuk menjemur bantal, spray atau kasur. Di tempat ini kalau saya biasa menjemur kira-kira mulai jam 9 atau jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Itu biasanya hasilnya kasurnya sangat panas, empuk, dan ketika diangkat itu kan biasanya harus ditepuk-tepuk dulu biar debu-debunya itu keluar. Jadi saya sangat senang. Jadi kalau sudah selesai menjemur terus diangkat, itu aroma harumnya matahari itu terasa sekali, enak sekali Mams. Nah seperti ini Mams. Jadi saya jemurnya di atas genteng seperti ini. Panas terik ditambah panas dari genteng. Jadi bantal-bantalnya itu cepat kering dan aroma panasnya tuh enak sekali. Kembali ke kamar. Di atas kasur saya sapu-sapu supaya debu-debunya semua bisa dibersihkan. Kemudian bagian dindingnya juga, supaya ada debu itu semua bisa dibersihkan. Kemudian ini papan tulis anak saya bersihkan juga, dielap. Biasanya ada debu yang menempel, jadi harus dielap juga. Kita lanjut ke meja belajar. Ini meja belajarnya sudah lama ya Mams. Kira-kira sekitar 8 tahun Mams. Jadi sudah agak kotor, catnya juga sudah agak memudar.
Jadi yang penting masih bisa digunakan ya, saya gunakan saja dulu ya Mams. Ini barang-barang di atasnya ini banyak sekali Mams. Makanya saya harus rajin membersihkan. Tetapi kadang-kadang kalau saya tidak punya waktu, biasanya saya biarkan dulu, nanti pada saat libur baru dibersihkan satu kaligus. Nah ini saya bersihkan banyak sekali barang-barang. Jadi kalau baru dari mana-mana gitu, biasanya semua barang kita letakkan di sini. Entah itu tas, buku, kertas, HP, apapun semua ditaruh di sini Mams. Makanya sangat kotor dan banyak sekali barang-barang di atasnya. Jadi nampak sangat berantakan. Tapi tidak apa-apa ya Mams, kita bersihkan pelan-pelan saja. Karena di kamar saya menggunakan kipas angin, jadi lebih banyak debunya ya Mams. Saya kurang tahu kalau yang menggunakan AC. Tetapi karena saya menggunakan kipas angin, jadi biasanya tuh banyak sekali debu. Entah di tempat tidur, dinding, atau di seperti di atas meja, atau bahkan di lantai. Makanya harus sering dibersihkan atau sering dielap. Makanya saya sering-sering mengelap atas meja dan seterusnya. Jadi untuk mengurangi debunya ya Mams, jadi harus sering dielap. Ini yang saya bilang itu ya Mams, meja saya ini meja belajar sudah sekitar 8 tahun. Jadi warnanya sudah mulai pudar. Jadi sekedar info saja dari saya, Mams kalau di kamarnya menggunakan kipas angin harus sering-sering dielap ya, supaya debunya tidak kemana-mana. Soalnya kalau kamarnya terlalu berdebu bisa menyebabkan sakit, bisa batuk, pilek, atau penyakit saluran pernapasan lainnya. Ini sesuai yang saya baca di internet loh ya. Tapi kalau Mams mau yang lebih yakin lagi, bisa dikonsultasikan ke dokter ya. Kemudian Mams, kipas anginnya juga harus lebih sering dibersihkan. Kalau saya seminggu sekali saya bersihkan dari debu-debu dan kotoran. Biasanya yang membersihkan kipas angin di kamar saya ini adalah Pak Su. Membersihkannya tidak perlu yang terlalu ribet atau yang bagaimana. Biasanya kipas anginnya dilepaskan dari tempatnya, kemudian dibersihkan, dilepas semua bagian-bagian perintilannya, kemudian dibersihkan hanya dengan air saja Mams. Kemudian dielap, kemudian dipasang kembali, jadi deh. Nanti ada videonya sendiri ya Mams, bagaimana cara biasanya saya membersihkan kipas. Kadang juga Mams, saya kalau menyimpan barang, kadang-kadang saya sudah lupa meletakkannya di mana. Jadi ketika saya membersihkan kamar seperti ini, kadang saya menemukan kembali barang-barang yang sudah saya simpan lama. Ini lantai di kamar saya, putih-putih seperti ini karena lembab ya Mams. Dingin jadi putih seperti itu. Lanjut semua barang-barang yang ada di meja belajar saya elap, kemudian kembalikan ke tempatnya. Pengepakan barang-barang ini sudah saya tulis ya Mams, barang-barang apa saja yang ada di situ, supaya ketika saya mencari saya tidak bingung di mana saya meletakkannya. Tips dari saya, kalau Mams ingin meletakkan satu barang atau beberapa barang di satu wadah, di situ bisa Mams tulis nama-nama barang yang ada di dalamnya ya. Sehingga pada saat mencari tidak bingung, bisa langsung menemukannya. Kalau ini tasnya agak besar, ini tempat saya meletakkan surat-surat seperti ijazah, akte kelahiran, dan semua surat-surat penting di dalamnya. Kenapa saya meletakkannya di tas dan di luar di atas tempat ini saja? Karena beberapa waktu lalu ada kejadian gempa, jadi ini saya letakkan di sini supaya menjaga kemungkinan kalau sesuatu terjadi. Jadi kita langsung angkat tasnya dan kita mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti itu Mams. Tapi semoga tidak terjadi apa-apa ya Mams. Amin, amin. Sekarang saya tinggal merapikan barang-barang yang tadi di atas meja belajar. Semua saya rapikan. Oh ya Mams, ini saya menggunakan masker karena debunya banyak sekali Mams. Lanjut sekarang saya membersihkan atas meja bagian sini. Di sini juga banyak sekali debunya ya Mams. Sekarang saya lap dulu. Oh ya Mams, satu lagi tips. Kalau debunya banyak, jangan langsung dibersihkan atau disapu ya Mams.
karena nanti debu-debunya bisa berterbangan dan membuat sesak nafas. Karena itu sebelum dilap, maksud saya sebelum dibersihkan atau disapu, sebaiknya disemprotkan dulu dengan air atau dielap dengan kain basah. Kemudian baru dibersihkan atau disapu supaya debu-debunya tidak berterbangan kemana-mana. Kalau di meja ini tidak terlalu berantakan ya Mams, karena semua barang-barangnya sudah saya atur rapi. Di dalam satu wadah, saya letakkan semua barang-barang yang dibutuhkan untuk digunakan ketika kita selesai mandi. Jadi kalau selesai digunakan, dikembalikan lagi ke tempatnya. Jadi mejanya tidak terlalu berantakan, berdebu juga tidak terlalu ya Mams. Tata rapi semua barang-barang di tempatnya. Kalau sudah rapi seperti ini, jadi lebih mudah untuk diambil ketika dibutuhkan. Semuanya sudah dibersihkan, sudah dielap. Sekarang bagian sapu-sapu lantai. Semua bagian disapu bersih sampai ke arah luar kamar. Lanjut, sapu dari dalam kamar diarahkan keluar. Plastik yang tadi di depan kamar itu adalah plastik sampah. Waktu saya membersihkan kamar tadi ya. Lanjut ke teras, disapu semuanya sehingga bersih. Sampahnya diletakkan ke dalam tempat sampah ya, yang nantinya akan dikumpul dengan sampah yang lain dan dibuang ke tempat pembuangan sementara. Dan tara, ini dia hasilnya kamar yang sudah saya bersihkan tadi ya. Ini di bagian atas mejanya sudah bersih, terlihat cantik dan rapi ya. Kalau yang ini di bagian meja belajar, ini juga sudah bersih, sudah dielap tadi, jadi bagian-bagian mejanya sudah jadi bersih. Barang-barangnya juga sudah ditata rapi, jadi lebih bersih dan indah. Setelah bantalnya dijemur, sudah bersih, sudah tidak berdebu lagi. Sekarang saya saatnya untuk merapikan tempat tidur, mengganti sarung bantal dengan yang baru. Ini saya sudah ganti baju Mams, karena tadi baju saya basah sekali. Takutnya kalau dibiarkan nanti bisa masuk dingin, bisa sakit. Nah, kemudian tempat tidurnya dirapihkan seperti ini. Dan ini hasilnya kamar yang sudah saya bersihkan. Tapi ini rapi dan bersih menurut saya ya. Jadi kalau tidur jadi lebih nyaman. Jadi sekali lagi saya mau bilang ya Mams, ini bukan untuk saya pamer atau supaya orang bisa melihat isi di dalam kamar saya. Tapi video ini saya buat semata-mata adalah hanya untuk memberikan motivasi untuk teman-teman dan juga untuk saya supaya tetap semangat bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, terutama untuk bersih-bersih rumah. Terima kasih, dadah.